wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Rostikawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Riau. Saya adalah guru kimia di UPT SMA Negeri 9 Tanah Toraja. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 11 materi sistem koloid dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini untuk sama-sama belajar. Memulai pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Ikram, kenapa Ikram? Sakit. Oh, sakit. Siapa lagi? Bayu. Bayu, kenapa Bayu? Apa? Oh, Isi. Oke. Apa hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, kalau siap, nah, sekarang kita mari kita sama-sama melihat slide berikut. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang campuran homogen dan heterogen yang pernah kalian pelajari di SMP dulu? SMP. Pernah di SMP semua, Pak? Ya, homogen. Kalau dibilang homogen? Satu? Ini heterogen? Dua atau? Lebih. Kira-kira kalau campuran homogen apa? Ada ingat? Gambar apa ini yang pertama? Garam. Garam dimasukkan ke dalam air, dia akan apa? Apa yang terjadi? Larut. Yang satunya adalah kopi. Air dengan kopi. Kira-kira siapa yang bisa membedakan yang mana yang termasuk campuran homogen, yang mana yang termasuk campuran heterogen? Homogen. Kira-kira letak garam ini masuk homogen atau heterogen? Hah? Garam masuk ke homogen, sedangkan kopi masuk ke heterogen. Jadi garam ketika dilarutkan dalam air, dia sudah tidak bisa dibedakan lagi mana air mana garamnya, karena garamnya sudah larut. Makanya disebut dengan campuran homogen atau satu jenis. Dia sisa terlihat satu pasang. Sedangkan yang kopi, siapa yang suka minum kopi? John. Iya. Kalau kalian buat kopi, apakah kopinya itu larut atau tidak? Larut atau tidak? Kalau didiamkan, kalian akan menemukan lapisan air dengan kopinya, toh? Nah, seperti itu. Jadi dikatakan campuran heterogen. Nah, ini larutan garam sering kita sebut dengan larutan sejati atau biasa disebut larutan. Apa temannya larutan garam?
ini Susu bubuk. susu bubuk. Ada minum susu bubuk? Kental. Bagaimana dengan susu bubuk yang dicampur dengan air? Kira-kira dia masuk campuran homogen larutan atau campuran heterogen? Homogen. Homogen? Susu kalau lama-kelamaan didiamkan terpisah atau tetap menyatu? Kalau susu dicampur dengan air didiamkan, biasanya sama tidak dengan larutan garam sama larutan gula? Keadaannya. Nanti kalian yang belum pernah lihat nanti bikin susu ya. Kira kalau didiamkan apa yang terjadi? Susu ini dicampur dengan air, dia tidak termasuk ke dalam larutan dan tidak termasuk ke dalam suspensi. Dia namanya adalah koloid. Pernah dengar koloid? Pernah? Apa? Bukan keloid, bukan luka yang itu. Bukan, ini adalah koloid. Ini ada campuran di antara larutan dengan suspensi yang dinamakan dengan koloid. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Sistem koloid. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan sistem koloid dengan larutan dan suspensi. Kalau tadi kan kalian masih bingung susu ini masuk suspensi atau masuk larutan atau bukan. Nah, hari ini kita mau mempelajari itu. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Nanti kita cari tahu apa itu fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, untuk mengetahui perbedaan fisik dari suspensi koloid dengan larutan, silakan kalian amati
pensi. Sekarang kalian lihat KPD-nya. Di sini kalian tuliskan nama kelompok, nama kelas kalian. Ikuti petunjuknya ya. Kalian baca dulu wacana yang ada. Kemudian di halaman selanjutnya kalian mengisi tabel sesuai dengan hasil pengamatan kalian tadi. Ya, di tabel ini. Nah, bagaimana gula dengan air, susu dengan air, teri dengan air, bagaimana keadaan awalnya, bagaimana kestabilannya, dia mudah mengendap atau tidak, kemudian bagaimana saat dia diberikan sinar, apakah dia bisa meneruskan atau tidak. Silakan kalian diskusikan dan dijawab selanjutnya di kolom respon. Oke, setelah melakukan pengamatan tadi, kira-kira adakah pertanyaan yang muncul setelah kalian melihat perbedaan antara suspensi koloid dengan larutan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Ya, Yosi, silakan. Saya mau bertanya, Ya, mengapa ya itu susu jika dilarutkan di dalam air dibedakan dari yang jika dilarutkan dalam air? Padahal jika kita melihatnya kedua jenis larutan ini hampir mirip. dengan susu dengan terigu. Mengapa terigu ini dibedakan dari susu? Ya, susu masuk koloid, terigu masuk suspensi. Kenapa? Ya, Padahal mirip. ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Sulfa. Pertanyaan saya adalah apakah selain susu masih ada contoh koloid yang lain? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kita simpan dulu pertanyaan itu. Sekarang kita akan mencari tahu kenapa susu terlihat sama dengan terigu, tapi jenisnya berbeda. Satu suspensi, satu koloid. Kemudian apa lagi? Adakah contoh koloid yang lain selain susu? Sekarang kalian akan melakukan praktikum. Penambahannya ada di sini. Jadi nanti kalian ambil bahan yang kalian butuhkan untuk praktikum di sini ya. Masing-masing ambil di sini. Kalian baca baik-baik langkah kerjanya. Kalian kerjakan satu-satu. Kemudian hasilnya nanti setelah kalian melakukan percobaan. Jadi percobaan yang akan kita lakukan ini ada 4. Yang pertama kita pakai parfum, ya. Kemudian sabun cair. Yang kedua sabun cair. Kemudian tinta. Di sini ada tinta. Kalian amati nanti. Kemudian ada jelly ya, jelly. Nah ini kita mau cari tahu keempat zat ini termasuk apa. Kemudian kalian nanti mengisi hasil pengamatan kalian di kolom selanjutnya, ya. Oke, silakan dibaca dulu, baru lakukan percobaan.
kali isi kita Bapak. Sudah ada masanya. Dua, tiga. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan terhadap 4 bahan tadi, akan kalian berdiskusi untuk menjawab kolom yang di sini, tabel yang di sini ya. Kira-kira parfum fase dispersinya apa, medium dispersinya apa. Nah, karena kalian belum tahu apa itu medium dispersi dan fase terdispersi, kalian bisa mencari tahu di bahan ajar yang telah disediakan dan bisa mencari tahu di internet. Oke, silakan berdiskusi. Kemudian nanti kita akan menuliskan hasil diskusi di lembar kerja kalian masing-masing. Silakan. Keadaan awal. Wah, ini dari kau ini. Kan dia mau Ah, begitu itu. Pada umumnya itu. Setelah kalian melakukan analisis data dan diskusi kelompok, adakah siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya tentang 2 pertanyaan yang itu tadi? Ya baik, Yosi, silakan. Apa jawabannya? Hasil diskusi kami untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa susu dan terigu dibedakan padahal tampilannya sama ketika dimakan. Yang pertama, jika dilihat dari ukuran partikelnya, susu ini kan dikelompokkan ke dalam koloid. Ukuran partikelnya itu mencapai 1 sampai 100 nanometer, sedangkan tepung terigu tadi ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer. Lebih besar dari 100 nanometer. Maaf, lebih besar. Kemudian berikut dari penampilan fisiknya. Susu ini memiliki penampilan fisik yang jernih, kemudian partikelnya terdispersi, hanya dapat diamati dengan mikroskopik ultra, jadi tidak bisa diamati secara langsung. Sedangkan suspensi dari tepung bisa diamati secara langsung menggunakan mata. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu kestabilannya jika didiamkan. Tepung terigu mudah terpisah, mudah mengendap, sedangkan susu sulit untuk terpisah. Kemudian perbedaan yang berikutnya cara pemisahannya. Terigu mudah dipisahkan dengan cara filtrasi atau penyaringan, sedangkan susu tidak dapat disaring. Oke, terima kasih untuk Yosi. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab pertanyaan kedua? Ya baik, Pak. Hasil dari diskusi kami dari pertanyaan apakah selain susu masih ada contoh koloid yang lain? Ada. Contoh koloid selain susu adalah tinta, agar-agar, keju, bulu sabun, batu aku, kaca berwarna, dan parfum. Oke, terima kasih. Buku-buku kelompoknya Sofa. Dari kelompoknya Dewi ada? Sama, coba bacakan. Baca. Hasil diskusinya. Selain dari susu ada menjadi jenis koloid yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-harinya tentang susu
bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun kesimpulan yang telah kami tuliskan pada kesempatan kami ini yang mengenai perbedaan antara koloid dengan sistem sirine. Yang pertama, koloid. Keadaan awal koloid umumnya keruh, kemudian kestabilannya mudah mengendap, jalannya sinar tidak terus. Kemudian untuk suspensi, keadaan awalnya keruh, kestabilannya mudah mengendap, serta jalan sinar tidak terus. Kemudian untuk larutan, keadaan awalnya tinggi, kestabilannya tidak mudah mengendap, kemudian jalannya sinar tembus. Oke, sudah? Siapa lagi yang mau membacakan kesimpulannya? Siapa? Oke, Rahayu. Silakan dibacakan kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, kesimpulan kami itu berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersinya, koloid dapat dibedakan menjadi yaitu sol padat, emulsi padat, buih padat, sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol cair. Terima kasih. Oke, kasih untuk Rahayu. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita telah melakukan pengamatan terhadap perbedaan koloid dengan suspensi dan larutan. Kalian juga sudah melihat beberapa contoh-contoh koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada perbedaan antara sifatnya larutan koloid dengan suspensi. Kalau larutan dia satu fase. Dikatakan satu fase karena sudah tidak bisa lagi dibedakan mana pelarutnya, mana terlarutnya. Kemudian larutan lebih stabil, maksudnya itu dia dengan lama dia tidak akan terpisah. Jadi dia sudah seperti itu. Kemudian ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 nanometer, makanya sudah tidak bisa lagi kelihatan mana kita di larutan gula yang sudah dilarutkan. Kemudian dia dapat disaring, dia bersifat homogen. Contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Sedangkan koloid meskipun terlihat satu fase, tapi dia sebenarnya adalah dua fase. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya dengan mata langsung, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop ultra. Nah, dengan kata lain dia bersifat heterogen. Dia suka mengendap, jadi meskipun susu didiamkan lama, dia tidak akan mengendap kecuali ditambahkan sesuatu untuk mengendap. Nanti kita pelajari di sifat-sifat atau ya sifat-sifat koloid. Kemudian ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Dia tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tapi dia bisa disaring dengan penyaring ultra. Contohnya tadi yang sudah kalian lihat adalah busa sabun. Itu adalah gas dalam cair dalam gas. Selanjutnya suspensi. Suspensi ini jelas dia dua fase. Dia kelihatan bahwa ini airnya, ini terigunya. Kemudian dia mudah mengendap. Mudah mengendap kan? Mudah mengendap. Dia bisa dilihat perbedaannya karena ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, dapat disaring. Kemudian dia bersifat heterogen. Kemudian contohnya adalah campuran air dengan pasir, campuran air dengan kopi, apalagi air dengan dari botol tadi. Nah inilah, jadi sifat koloid ini berada di tengah-tengah antara larutan dengan suspensi. Dia ada di tengah-tengah. Adapun jenis-jenis koloid yang sudah dibacakan temannya tadi, ada yang termasuk sol padat, ada emulsi padat, buih padat, sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol cair. Contoh-contohnya sudah kalian lihat di hasil pengamatan kalian tadi. Oke, kalian juga sudah bisa menjelaskan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium dispersinya. Sebelum kita mengakhirinya, kita adakan dulu evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan beberapa soal, kalian akan jawab ya. Ya.
Itu aja. Nah berturut-turut sih yang di soalnya ini koloid suspensi baru larutan yang ini koloidnya kanji agak kaget. Apa sih kamu? Bagian A. Bagian C. Bagian C. Silakan hasil evaluasinya dikumpulkan ke sini. Ya kalau bicara dengan ibu itu lagi. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran kita hari ini mudah dipahami atau tidak? Mudah dipahami? Ya. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Ya, apa artinya sifat koloidnya itu apa? Jadi mungkin kalian belum tahu bahwa penambahan tawas di air kolam renang untuk menjernihkan itu adalah salah satu sifat koloid. Nanti kita akan pelajari. Oke, terima kasih untuk perhatian dan bersama kita kalian hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita minta satu orang untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita. Siapa yang memimpin doa? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Salam.